Kartika, 27 tahun, perempuan asal Medan dinyatakan dokter mengidap penyakit Mayer-Rokitansky-Kusterhauser atau MRKH. Dia tak bisa menjalani hal yang dirasakan perempuan normal pada umumnya seperti menstruasi hingga menyusui. Kisahnya pun sempat viral setelah membuat konten edukasi mengenai MRKH. Selengkapnya terkait ini dan juga bagaimana ceritanya akan diinformasikan oleh reporter kami. Silakan rekan. Ya, terima kasih Dea di studio dan juga Tribuners. Dapat kita informasikan bahwa memang benar ada seorang warga Medan bernama Kartika yang mengidap penyakit MRKH atau kelainan bagi wanita yang tidak dapat hamil lantaran tidak memiliki rahim, lubang vagina dan juga tidak dapat mengalami menstruasi. Nah, Kartika sendiri mendapatkan diagnosa ini pada usia 23 tahun atau 2 bulan setelah pernikahannya, dan saat ini Kartika berusia 27 tahun. Nah, setelah menerima diagnosa MRKH ini, Kartika sendiri sempat drop dan juga sempat mencari pengobatan di berbagai tempat. Terhitung ada sekitar 7 rumah sakit di Medan maupun di Jakarta yang sudah mendapatkan pengobatan untuk Kartika ini. Namun karena belum ada berhasil untuk pengobatan MRKH ini di Indonesia, akhirnya Kartika terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk melakukan pengobatan MRKH ini. Untuk di pengobatan di Kuala Lumpur ini, Kartika menjalani pengobatan pembukaan lubang vagina. Namun untuk pengobatan seperti pembuatan rahim dan juga untuk kelancaran menstruasinya hingga saat ini belum dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah melakukan pengobatan lubang vagina ini, Kartika juga masih terus untuk berusaha agar dapat mendapatkan keturunan, dan dirinya dan sang suami Susanto sempat berupaya untuk menjalani program ibu pengganti. Namun hal ini diurungkan karena memang untuk program ibu pengganti ini masih belum legal di Indonesia. Nah, dirinya juga sempat ingin melakukan program ibu pengganti di Amerika dan Ukraina, namun karena saat itu sedang pandemi dan juga keuangan juga belum stabil hingga akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Dan saat ini Kartika dan sang suami akan berniat untuk melakukan adopsi di salah satu yayasan yang ada di Bali. Namun hingga saat ini kita belum tahu kapan waktu mereka akan untuk melakukan adopsi bayi. Dan juga dengan adanya pengakuan Kartika terkait dengan penyakit MRKH yang cukup jarang terjadi di Indonesia ini, Kartika akhirnya membuka akun YouTube untuk melakukan konten-konten edukasi bagi para wanita yang mungkin sebelumnya cukup malu seperti dirinya, karena memang Kartika ini untuk membuka konten edukasi ini butuh waktu dan perdebatan kepada sang suami hingga 1 tahun hingga akhirnya dirinya speak up di sosial media TikTok. Dan juga saat ini juga Kartika selain memang aktif membagikan konten edukasi, dirinya juga buka peluang bagi para wanita yang mengidap penyakit seperti dirinya namun malu untuk speak up. Dirinya juga membuka layanan konsultasi hingga akhirnya nanti cerita-cerita para pengidap MRKH ini dapat dibacakan kembali oleh dirinya. Seperti itu, Dea, di studio. Baik, berikut Tribuners juga ada wawancara bersama Kartika pengidap MRKH, selengkapnya kami tampilkan. Lumayan telat ya. Iya, 23 tahun. Itu pun beberapa bulan sebelum menikah aku tahunya. Sebelum menikah. Sebelum atau sesudah ya? Sesudah ya. 2 bulan setelah menikah aku baru tahu kalau aku didiagnosa MRKH. Usia 23 tahun. Benar, usia 23 tahun. Itu MRKH itu sendiri adalah kelainan kayak bawaan lahir, udah dari saat aku di perut mama aku ya udah seperti itu. Bagian alat reproduksinya seperti rahim dan jalur vagina itu nggak berkembang, jadi nggak bisa menstruasi. Tapi secara pertumbuhan fisik luar itu normal aja. Maaf ya, saya seperti tumbuh payudara, bulu kemaluan, bulu ketiak, itu semua normal. Jadi kayak kalau dilihat dari luar kayaknya sehat-sehat aja ya kan gitu kan, tapi ya ternyata di dalam seperti itu.
itu pun aku udah dari 2008 aku udah mulai berobat, udah lewati banyak banget dokter, rumah sakit, ada yang bilang normal, ada yang bilang kista, ada yang bilang selaput darah tertutup, ada yang bilang ini baik-baik aja nih, nanti bakal bisa hamil kok, cuma mesnya agak telat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.